karena mendalam makna. Guru, di balik kata sederhana tersimpan sejuta cita. Guru, di balik kata sederhana itu kau persiapkan generasi bangsa. Guru, di balik kata sederhana itu kau ubah masa depan negara. Guru, di balik kata sederhana itu ada segudang cinta di hati para muridmu. Guru, rupiah tak mampu membalas jasamu, hanya surga Allah balasan terbaik untukmu, wahai guru. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa maulana wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Susiana MSI selaku pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Ustadz Haji Muhammad Said selaku pengawas Yayasan As-Saqafah Jombang, di mana dengan pengawasan dan pembinaan dari beliau-beliau, kemajuan pendidikan di lembaga kita dapat terwujud. Yang terhormat Ustadz Haji Hartono MT Kons selaku Ketua Yayasan As-Saqafah Jombang, Ustadz Hanan Makbul SPDI selaku Sekretaris Yayasan As-Saqafah Jombang, Ustadz Gatot Purbawisoso ST selaku Bendahara Yayasan As-Saqafah Jombang, dan seluruh jajaran pengurus Yayasan As-Saqafah Jombang yang selalu bekerja keras, tak kenal lelah dalam usaha memberikan pelayanan pendidikan untuk menciptakan generasi yang beradab, berakhlak, dan cinta Al-Quran. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD IT, SD IT, dan SMP IT se-Kabupaten Jombang, serta asatid dan asatidah yang selalu dirahmati Allah. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 dengan tema Menjadi Guru Sehat, Inspiratif, dan Inovatif. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang menuntun kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan ad-dinul Islam. Tak lupa jazakumullahu katsiran kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pagi hari ini. Selanjutnya, perkenalkan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Ustazah Naning Suryani dan rekan saya Laili Hidayati untuk memandu acara pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan Ummul Quran. Semoga dengan bacaan Ummul Quran, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Syarifuddin MPDI. Kepada Ustaz Syarifuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
واخشوني واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Syarifuddin yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars JSIT dan Mars ARJ yang akan dipandu oleh Ustazah Setia Rizky Kurniasari. Kepada Ustazah Setia Rizky Kurniasari kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jadikan sekolah Islam terbaru, mengisah dan menyongsong peradaban baru. Mulakan tekad kita membangun bangsa Indonesia yang berjaya. Kami jadikan sekolah Islam terbaru, mengisah dan menyongsong peradaban baru. Mulakan tekad kita membangun bangsa Indonesia yang berjaya. Indonesia akan berjaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartono MT Kons selaku Ketua Yayasan As-Saqafah Jombang,
Kepada Ustaz Hartono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna bikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan dengan itu semua kita terbimbing ke jalan yang diridhoi. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada guru kita terbaik Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, ahlul baitil karim yang mulia, dan kita semua yang mengikuti petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz-ustazah semua yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Yang kedua, saya ingin minta maaf pada ustaz-ustazah semua. Semangat kita dari yayasan itu semangat membahagiakan. Tetapi apabila yang hadir di sini tidak merasa bahagia, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih itu saya sampaikan yang pertama, khususnya belum rawuh ya. Ya ini pendekarnya belum rawuh ini. Khususnya dulu dari guru, kemudian jadi kepala sekolah, salah satu kepala sekolah berprestasi di Kabupaten Jombang, kemudian jadi pengawas. Artinya semuanya sudah, kita doakan sebentar lagi yang belum, karena hari ini beliau nanti hadir mewakili kepala dinas, mudah-mudahan sebentar lagi jadi kepala dinas. Oh tidak ono, itu nggak noy masih kau, insya Allah tetap diterima oleh Gusti Allah. Iya, itu tambah mandi. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Yuli Sugiarto sebagai Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Jawa Timur.
Beliau sudah hadir kelihatannya. Jadi saya tidak jadi lama, Ustaz. Ya, jadi nanti katanya saya agak lama, ternyata tidak lama. Dan saya selalu menyiapkan tulisan seperti ini agar seperti pejabat. Bedanya, kalau pejabat itu dibuatkan saya nulis-nulis sendiri, saya baca-baca sendiri, kalau salah saya marahi sendiri. Tapi saya gayanya biar seperti pejabat, tidak apa-apa. Terima kasih saya sampaikan kepada dari yayasan yang hadir, Ustaz Hanan, Ustaz Gadot, Ustaz Suwandi, Ustaz-Ustaz dan semuanya yang dari yayasan yang telah berkomitmen untuk mewujudkan sekolah yang bermutu. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh ustaz-ustazah Yayasan As-Saqofah, mulai dari yang TK. Terima kasih ustazah. Yang TK bisa, ya terima kasih, alhamdulillah. Yang SD, wah, terima kasih. Yang SMP, alhamdulillah. Yang SMA, kalau hari ini sudah disebut, insya Allah sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Juga kepada Pak Yai dan Bu Nyai dari Pondok Pesantren Arbul Jadid. Kalau hari ini sudah kita panggil dan kita sebut namanya, Ustaz Sugeng Rawo, mohon maaf saya sudah terlanjur berdiri di sini. Nggak dosa ini ya? Iya. Jadi SMA-nya tadi sudah saya sebut, Ustaz. Berarti tidak lama lagi harapan itu menjadi kenyataan. Karena kalau sudah disebut, apalagi sudah divisualisasi, itu lebih mudah untuk mewujudkannya. Yang saya sampaikan juga terima kasih kepada panitia yang dikomandani oleh Ustaz Supri sebagai Kepala Bagian PPSDM yang telah mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan acara ini acara yang menginspirasi, acara yang inovatif, acara yang nanti dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Karena Hari Guru itu adalah harinya para pejuang untuk mempersiapkan generasi masa depan bangsa. Maka ini hasil kerja kolaborasi dari berbagai pihak. Sekalipun tidak ada, mungkin nanti bisa disorting sedikit-sedikit supaya lain kali itu kalau kita sebut namanya kan nanti bisa mendukung lebih banyak lagi. Terima kasih saya sampaikan kepada AR Simat, kalau hari ini berapa, besok mungkin lebih banyak lagi. Lain syakartum la azidanakum. Kepada aku terima kasih. Terima kasih kepada Bank Syariat, yang Bank Syariat Indonesia di shooting terus dikirim ke sana. Biar nanti lain kali itu bisa menjadi donatur lebih banyak lagi, maksudnya begitu. Sehingga ini lebih bisa mensejahterakan ustaz-ustazah. Kepada Bank Amalah, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kepada penerbit Erlangga, kepada Yudhistira, kepada Tiga Serangkai, kepada Maslahat, Koperasi Maslahat. Ternyata kita memperoleh supporter yang cukup banyak. Mudah-mudahan lain kali lebih banyak lagi. Ustaz-ustazah yang berbahagia, hari ini kita kembali dapat menyelenggarakan peringatan Hari Guru. Ini adalah momentum bagi kita untuk melihat kembali apa-apa yang sudah kita siapkan, apa-apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan generasi masa depan bangsa ini. Jadi perlu ada refleksi, kita perlu ada renungan sebentar. Seperti apa anak-anak yang sudah kita luluskan, supaya nanti kita dapat
melakukan evaluasi dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Yang kedua, untuk merevitalisasi keberadaan kita sebagai guru. Niat kita, keberadaan kita sebagai guru, dan motivasi kita jadi guru, semangat kita jadi guru itu seperti apa? Yang saya maksud dengan keberadaan kita sebagai guru itu bukan hanya sebagai guru administratif, menyerahkan RPP ditandatangani kepala sekolah, tetapi ketika kita berdiri, yang saya maksud itu ketika kita berdiri di hadapan peserta didik, kita itu sebenarnya sedang merancang peradaban masa depan. Ketika kita sedang mengajar, sekalipun nampak sederhana, sebenarnya kita sedang mempersiapkan generasi masa depan bangsa. Karena itu masa depan bangsa ini sebenarnya terletak di tangan guru-guru hari ini. Masa depan Indonesia terletak di tangan guru-guru hari ini. Karena itu sekali lagi saya sampaikan selamat Hari Guru, selamat merefleksi diri, selamat untuk memotivasi diri, semangat untuk merevitalisasi diri. Ustaz-ustaz yang berbahagia, saya masih lama apa sebentar? Lama. Aduh, kalau lama itu saya lama nggak bisa berdiri lama ini. Ini sudah saya siapkan tadi Ustaz, biar seperti pejabat. Hobi saya itu nulis sebenarnya ternyata. Yang pertama Ustaz-ustaz, bagaimana supaya kita bisa menjadi guru yang bermutu? Karena nun sewu, komitmen kita di yayasan itu adalah menyiapkan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Yang kalau diteruskan itu nanti supaya ada pencitraan, ada daya saing, ada pencitraan publik, dan seterusnya, agak panjang. Tapi secara singkat, Yayasan As-Saqofah itu lahir untuk menjadi solusi. Dan salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui pendidikan yang bermutu. Dan itu menjadi komitmen kita untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kata kuncinya adalah guru yang bermutu. Semangat dan tepuk tangan untuk guru-guru yang bermutu. Ustaz-ustaz yang berbahagia, di sini nggak ada guru. Kalau ada persatuan bukan PGRI, tapi Persatuan Ustaz Republik Indonesia. Jadi saya menyebutnya Ustaz-Ustaz. Jadi makanya bukan Persatuan Guru Republik Indonesia, tetapi Persatuan Ustaz-Ustaz Republik Indonesia. Itu dapat diwujudkan. Yang pertama, apabila guru itu bisa menjadi tauladan. Guru itu bisa menjadi tauladan apabila guru itu memiliki akhlak yang mulia. Kalau kita runut-runut gitu ya, don sewu Ustaz-ustaz. Ini ada pengawas, makanya saya menggunakan undang-undang pendekatannya. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, pasal 8, syarat jadi guru itu yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik. Yang kedua, memiliki kompetensi. Yang ketiga, sehat jasmani. Yang keempat, memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dari kata yang satu, kompetensi, ini kemudian diperjelas dalam pasal 10. Pasal 10 itu menyebutkan kompetensi guru adalah satu, kompetensi pedagogi. Dua, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan sertifikasi guru. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Yang ini kemudian diperjelas dalam PP 74, pasal-pasalnya, pasal 5, pasal 7 berbicara tentang persoalan kompetensi sampai pasal 7. Salah satu kompetensi yang saya harus garis bawahi di sini adalah kompetensi kepribadian. Di kompetensi kepribadian itu dijelaskan bahwa salah satu kepribadian guru Indonesia itu adalah
bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu telah ada suri teladan yang baik bagimu. Kalau kemudian itu ditafsirkan dalam Ibnu Katsir itu, gimana kamu kok gak nyuntuh Rasulullah? Pertanyaannya begitu. Padahal Rasulullah itu adalah suami terbaik, sebagai bapak yang terbaik, sebagai pemimpin umat yang terbaik, sebagai guru yang terbaik. Maka kalau kita ingin menjadi guru yang terbaik, maka kita harus mentawadani Rasulullah SAW. Kemudian ini terjemahkan oleh Yazi Imam Zarkasi yang sering saya katakan, at-tariqatu ahamu minal mahdah, dan ujungnya adalah ar-ruhul muddaris ahamu minal likulli syai'. Kepribadian guru, kalau metode itu lebih penting dari materi, guru itu lebih penting dari metode, karena yang menggunakan metode itu adalah guru. Tetapi kepribadian guru yang bisa diteladani itu jauh lebih penting dari metode, jauh lebih penting dari materi itu sendiri. Karena itu apabila saya boleh mengatakan dalam perspektif peraturan dan undang-undang yang ada, boleh guru itu harus pinter, harus profesional, harus menjadi tokoh di masyarakat, menjadi ketua organisasi profesi dan lain-lainnya. Tapi semua itu tidak mempunyai pengaruh yang berarti apabila guru itu tidak bisa menjadi teladan. Pengaruhnya dalam peserta didik itu tidak sedahsyat ketika guru itu memiliki kepribadian kuat yang bisa dijadikan teladan. Karena itu pada hari ini kita menjadikan al-uswah itu adalah sebagai komitmen kita sebagai guru. Artinya guru itu, al-uswah amanah itu artinya guru itu harus siap-siap untuk menjadi teladan. Kalau ingin menjadi guru yang inspiratif, guru yang bermutu, maka kita harus menjadi uswah, menjadi teladan. Karena itu di Yayasan Sewu nanti akan tahun-tahun ini akan kita intensifkan kembali, intensifikasi pembinaan mingguan guru yang mudah-mudahan nanti bisa diintegrasikan dengan penilaian kinerja guru. Dan saya begitu Ustaz ya, Ustaz Jufri ya. Jadi terintegrasi dengan penilaian kinerja guru. Oke, yang mudah-mudahan itu bisa dilakukan secara intensif, dan mulai tahun ini atau semester depan mudah-mudahan sudah ada rapat guru yang terintegrasi itu. Ustaz-ustaz yang berbahagia, yang kedua itu guru yang inspiratif, guru yang bermutu. Saya sudah Ustaz. Saya sudah ya? Belum ya? Saya pikir sudah. Oke, santai-santai. Kasih itu ya nggak sedih betul. Ya, diakhiri saja Ustaz. Yang kedua, Ustaz non sewu, guru itu menjadi guru inspiratif ketika guru itu menjadi guru pembelajar. Dengan menjadi guru pembelajar, nanti ada tuntutan selanjutnya, kita akan ketemu yang namanya pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Ada siklus improvementnya. Oke, yang nanti inovasi, kreativitas dan inovasi itu ada di dalam ini. Ketika kita mau belajar, maka muncul kreativitas, muncul inovasi. Kalau dirunut-runut itu gini Ustaz.
dirunut-runut secara singkat karena ini sambutan nggak boleh panjang-panjang bro. Dan sudah ada ketua JCT takut dosa ini. Yang pertama adalah kita sebagai manusia menjadi pembelajar itu fitrah. Ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, maka kita harus siap sebagai pembelajar. Oke, ngaten nggih. Kita hidup itu untuk belajar. Kadang-kadang saya sulit untuk menjawabnya. Belajar untuk hidup atau hidup itu sebagai proses pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Karena itu sering kita lihat undang-undang kita juga mendukung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu dalam salah satu pasalnya, pasal 5 ayat 5 menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Dan kalau kemudian itu hubungannya dengan kita yang mengambil profesi sebagai guru akan jauh lebih menarik. Kalau kita sebagai manusia tidak jadi guru, itu sudah harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, apalagi kalau kemudian kita berhikmah memilih profesi untuk menjadi guru, maka hukumnya fardhu ain untuk terus-menerus melakukan pembelajaran. Jadi yang kedua itu adalah karena tuntutan profesi yang kita pilih, sehingga kita harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Karena nanti di undang-undang juga, aku ngomongnya undang-undang terus Ustaz, kawin aja pakai undang-undang terus. Oke, di undang-undang itu salah satu ciri profesionalisme itu adalah siap melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Nah, aspek internalnya adalah pandemi, revolusi industri, bahasanya begitu. Tetapi bahasanya adalah perubahan cepat di era digital. Itu menyebabkan perubahan cepat di berbagai bidang. Contoh sederhana, mungkin ustadz-ustadzah masih mengalami dulu kirim surat melalui kantor pos, berhari-hari baru sampai untuk memperoleh satu kabar, untuk memperoleh satu informasi. Tetapi sekarang surat itu sudah tergerupsi, sudah hilang, sudah tergilas oleh waktu, dan kemudian muncul mulai dari SMS, kemudian diperbarui lagi dengan cepat, berevolusi menjadi WA, jadi Instagram, jadi Facebook dan seterusnya. Informasi menjadi melimpah ruah. Kondisi ini berakibat berubahnya berbagai bidang di kehidupan. Bidang ekonomi berubah, keuangan berubah, politik berubah. Semuanya mengalami perubahan, termasuk bidang pendidikan. Di bidang pendidikan nanti mungkin akan sangat banyak perubahan yang berhubungan dengan pendekatan pembelajaran. Sampai hari ini yang kita rindukan dan kita bicarakan sejak 4-5 tahun yang lalu tentang berbagai kemungkinan perubahan-perubahan karena perubahan global yang terjadi ini di bidang pendidikan, yaitu salah satunya adalah neuroscience, itu perlu terus-menerus akan kita lakukan. Media pembelajaran yang juga berubah. Kalau dulu full secara klasikal, sekarang nanti mungkin persoalannya menjadi berubah. Tidak sepenuhnya harus klasikal, tetapi juga bisa menggunakan digital, bisa menggunakan pembelajaran flipper, bisa menggunakan pembelajaran blended dan seterusnya. Banyak metode-metode yang ditawarkan. Karena itu di Yayasan Nun Sewu kita membentuk rumah diklat Asaqofah, yang sebenarnya ini kegalauan ustadz-ustadzah menghadapi perubahan ini bisa difasilitasi di rumah diklat, sehingga proses pengembangan keprofesian secara berlanjutan ini dapat diwadai.
yang digawangi oleh beliau Ustadz Suwandi MPD. Beliau sekarang sebagai dosen di Unhas, alumni mana Ustadz? Wah, alumni Timur Tengah Ustadz ya. Ya, alumni Malaysia, membidangi bidang itu. Ini sahabat kita ustadz-ustadzah semuanya. Nanti ketika ustadz-ustadzah mentok dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembelajaran di kelas, nanti salah satu alternatif yang kita kembangkan adalah melalui rumah diklat sebagai in-service training, sebagai diklat internal di Yayasan As-Saqqafah. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh sesama sekolah inti di Kabupaten Jombang. Dan ini juga terbuka bagi ustadz-ustadzah yang nanti ingin menjadi trainer, nanti bisa disertifikasi tadi. Ustadz Juli, bisa difasilitasi untuk disertifikasi ya? Bisa dikerjasamakan sama Pusat. Iya, dan kita memang akan kolaborasi dengan berbagai pihak, mungkin juga dengan CSIT, dengan Dinas Pendidikan, dengan lembaga-lembaga lain untuk mendukung pengembangan ustadz-ustadzah dalam mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Yang kedua, yang menurut saya tadi terpotong, yang bisa bertahan di tengah perubahan itu adalah guru yang inovatif. Yang bisa bertahan menghadapi perubahan, lembaga yang bisa bertahan menghadapi perubahan itu adalah lembaga yang inovatif. Karena apabila kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang lama, cara-cara yang lama, mengajar dengan gaya yang lama, maka kita akan tergilas. Kita akan bahasanya itu derupsi, tergilas. Karena semuanya akan berganti dengan sesuatu yang baru. Oke, ustadz-ustadz semuanya. Yang kedua, untuk merangsang inovasi, kreativitas ustadz-ustadz itu, makanya secara berkala kita lakukan kompetisi. Ini untuk merangsang, arahnya memang untuk merangsang atau menstimulasi. Kalau merangsang itu tanda kutip menimbulkan pemikiran yang macam. Menstimulasi ustadz-ustadzah agar kreatif dan inovasi. Sehingga selalu ada jalan keluar setiap menghadapi solusi di lapangan. Yang ketiga, Ustaz, guru inspiratif, guru yang bermutu itu adalah memiliki etos kerja. Yang ketiga, memiliki budaya kerja. Yang budaya kerja ini sebenarnya dibangun dari nilai-nilai Islami yang tujuannya adalah untuk mengangkat martabat dan kehormatan kita sebagai guru. Yang salah satunya antara lain adalah ini sebenarnya terintegrasi dengan sistem tata kerja di yayasan. Dan sistem tata kerja itu sudah di-launching pada tahun 2017 pada waktu peringatan Hari Guru di dapur DK saja. Link saya begitu. Hanya saja sampai saat ini itu belum secara masif dilaksanakan. Karena itu hari ini itu kita canangkan dan mulai disosialisasikan, mulai diaplikasikan. Yang antara lain satu hubungannya dengan ruqyah, amanah dan ikhlas. Sehingga nanti apa martabatnya? Kerja bukan hanya sebagai pekerja, tapi bekerja sebagai ibadah. Oke. Yang kedua itu profesional. Seorang profesional itu tadi ciri-cirinya sudah sekilas saya sebut, detailnya nanti di rumah diklat Ustaz. Ya. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Profesional, kreatif dan inovatif. Yang ketiga di dimensi sosial itu adalah peduli dan bersinergi. Yang terakhir menjadi teladan. Sekali lagi Ustaz-Ustazah, selamat Hari Guru. Semoga semuanya bahagia. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi, satu sekali lagi, untuk menjadi guru yang inspiratif,
Guru yang bermutu adalah guru yang bisa menjadi teladan. Dua adalah guru profesional yang kreatif dan inovatif. Tiga adalah guru yang bermartabat dan terhormat. Sekali lagi, selamat Hari Guru. Mudah-mudahan ustadz-ustadzah semuanya menjadi guru yang bahagia, bermartabat dan terhormat di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.